Salam Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan beribadah, memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama minta pimpinan dan pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah nanti. Saya mengundang semua sidang jemaat hadir berdiri. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, diberkatilah kita semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus, memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah nanti. Kita buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada tim ujian. Baik, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih bertemu dengan kasih Tuhan, karena kemurahan dan kasih yang luar biasa daripada Tuhan telah menyertai dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, juga ikut menyaksikan bahwa ibadah ini boleh berkenan di hati Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mau memulai ibadah kita di pagi yang indah ini, mari kita berdoa bersama sekali lagi. Bapa yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa menyertai langkah-langkah kami Tuhan. Kau sudah memberkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, biarlah lewat kemurahan Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami Tuhan, untuk meluangkan waktu kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Diberkatilah Tuhan setiap kami yang ikut ibadah ini Tuhan. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Dimuliakan nama ya Tuhan. Dimuliakan nama ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa kasihnya, kuasa dan mujizatnya masih ada di tempat ini. Haleluya Yesus. Kurasa kasih Tuhan. Ku
bersyafaat Tuhan. Kami rindu Tuhan. Setiap seru doa kami Tuhan Kau jawab. Setiap seru doa kami Tuhan Kau dengar. Setiap seru doa kami Tuhan Engkau akan jawab kita tepat pada waktunya Tuhan. Bapa yang terkasih, Bapa yang dimuliakan, kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia yang kami kasihi ya Tuhan, yang kami cintai Tuhan, di mana bangsa Indonesia serta seluruh dunia ini Tuhan sedang mengalami krisis kesehatan Tuhan, menghadapi pandemi yang saat ini kami hadapi sampai saat ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kuasa lebih besar daripada pandemi yang kami hadapi Tuhan, dan kuasa nyata di tempat ini Tuhan. Mujizat masih ada di dalam kehidupan bangsa kami Tuhan. Mujizat masih ada di tempat ini. Mujizat masih ada di seluruh dunia ini Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami terus hanya mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya sumber kesembuhan kami. Engkau adalah satu-satunya sumber kesehatan bagi kehidupan kami Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau mampu memperkerjakan segala sesuatu di dunia ini Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Oh Yesus, tolong bangsa kami Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Lawat bangsa Indonesia ini Tuhan. Agar kami Tuhan, agar kami boleh mengalami Tuhan mujizat daripada Engkau Tuhan. Agar kami boleh mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, uluran tangan kasih kuasa Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sidang jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati lumbung makanan mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa dinyatakan, kuasa dinyatakan bagi kami semua Tuhan, bagi umat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga berkati para pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, Bapak Presiden maupun staf pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada ini Tuhan, sampai ke pelosok pedesaan ini Tuhan. Hikmat, marifat, kejujuran, kewibawaan, kesehatan, kekuatan boleh tertanam dalam kehidupan para pemimpin kami. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk desa Kalimanis yang kami cintai Tuhan. Biarlah kehadiran kami GPKD di rumah doa di tempat ini Tuhan, kami boleh memberkati ke kanan dan ke kiri. Kami boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terlebih Tuhan lewat keberadaan hamba Bapak Pendeta Matius Tuhan, beliau yang Tuhan sudah percayakan untuk mengerjakan wadah pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati hamba Bapak Pendeta Matius, Ibu Kesti, Adik Hinam Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau berkarya atas hamba-Mu ini Tuhan, memberikan kesehatan umur yang panjang, kekuatan, berkat yang melimpah, kesuksesan Tuhan dalam kehidupan hamba, hikmat marifat yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, biar lewat keberadaan hamba-Mu ini Tuhan, desa Kalimanis boleh dimenangkan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami tidak lupa juga Tuhan untuk berdoa buat program-program bagi gereja kami GPKD di rumah doa Tuhan, baik program sinode pusat, program sinode daerah, maupun program gereja lokal yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan, yang dalam program jangka pendek maupun jangka panjang Tuhan. Kami serahkan dan taruh di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau memberkati Tuhan setiap program-program yang sudah kami rencanakan ini Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kau pulihkan, Kau jamah lewat kuasa darah-Mu Tuhan, lewat kuasa darah-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau berikan kesembuhan, kesehatan bagi saudara kami saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang terhimpit ekonomi Tuhan, kehilangan pekerjaan Tuhan, masalah dalam rumah tangganya. Kami ingin percaya Tuhan akan berikan kekuatan, ketabahan, penghiburan daripada Engkau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau mampu bekerja dalam kehidupan anak-anak.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Begitu juga Tuhan, karena Engkau sudah meneladani yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga belajar untuk memberi, menabur di rumah Tuhan, lewat persembahan yang boleh kami persembahkan Tuhan. Biarlah lewat tangan-tangan yang sudah menabur ini, Tuhan berkati dengan berlipat daripada surga-Mu ya Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Kau curahkan bagi untuk makanan saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang baru di hadapan Tuhan dan dapat memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terus Tuhan, terus ada dalam kehidupan kami, hadirlah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dimuliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bahwa firman Tuhan ini dapat memampukan kita untuk kita tetap berdiri teguh di dalam kasih Tuhan. Kita mempunyai satu keyakinan bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membahas firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini Tuhan. Engkau memberi kami waktu untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami, sehingga firman Tuhan boleh berguna bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, para tetangga kami, bahkan masyarakat luas. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di masa pandemi ini kita boleh bertemu kembali. Dan pagi ini kita akan membahas bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul menghalau rasa takut. Kita akan membaca Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Firman Tuhan saat ini saya beri judul menghalau rasa takut. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah mengalami takut? Saya yakin dan percaya kita pasti pernah mengalami yang namanya takut. Ada survei yang mengatakan bahwa 40% manusia takut kepada kecemasan yang tidak pernah terjadi. Ada banyak orang mengalami cemas, tetapi sebenarnya kecemasan ini tidak pernah terjadi. Bahkan 99% tidak terjadi. Kemudian ada 32% manusia takut akan pengalaman masa lalu. Karena pengalaman masa lalu yang buruk, seseorang menjadi takut dibawa-bawa hingga orang ini tidak lagi fokus akan kehidupan hari ini, tetapi fokusnya di kehidupan masa lalu yang menakutkan. Bahkan harus datang ke seorang psikolog misalnya. Kemudian ada 12% manusia takut akan perkara-perkara yang remeh, yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Banyak orang memiliki badan gemuk, kemudian karena dia merasa nggak pede, karena merasa nggak cantik, akhirnya dia cemas, dia ketakutan. Ini sebenarnya perkara yang tidak perlu ditakutkan, tetapi terlalu dilebih-lebihkan. Dan 10% manusia takut akan sakit yang berbahaya. Hari-hari ini di negara kita Indonesia, bahkan di seluruh dunia mengalami ketakutan karena corona. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak merasa bahwa ketakutan yang kita rasakan di desa kita tidak seperti di kota-kota besar. Beberapa teman yang berada di kota besar mengatakan ketika mereka mendengar sirine ambulan berbunyi, itu seolah-olah mereka mendengar sangkakala malaikat maut yang sedang membunyikan sangkakalanya. Mereka ketakutan, jangan-jangan saya juga terkena corona, dan seterusnya. Ada banyak gereja-gereja besar
yang hari ini juga tidak terpakai. Karena apa? Karena mereka juga mengalami ketakutan karena corona. Membangun gereja besar akhirnya nggak dipakai juga. Mereka akhirnya beribadah di rumah. Ini terjadi seperti zamannya waktu Musa. Mereka harus membangun tenda-tenda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu berapa persen orang yang sama sekali bebas tidak merasa takut? Ternyata hanya 8%. Bagaimana kita sebagai orang percaya? Kita sering bernyanyi, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Tetapi kita juga masih tetap takut, tetap merasa bimbang, tetap merasa ragu. Bahkan ketika kita berdoa, kadang kita masih meragukan adanya Tuhan. Bagaimana manusia bisa mengatasi rasa takutnya? Saya bagaimana bisa mengatasi rasa takut? Yang perlu kita bahas pertama adalah mengapa manusia mengalami ketakutan. Hal yang pertama, kenapa manusia mengalami ketakutan? Kita akan baca dari Markus 4 ayatnya ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hal yang pertama, mengapa manusia mengalami ketakutan adalah karena manusia kurang percaya. Kurang percaya bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Bahkan waktu itu Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka, tetapi mereka kurang percaya. Bukan tidak percaya, tetapi mereka kurang percaya. Kalau Tuhan minta kita percaya 100%, orang-orang yang mengalami ketakutan percayanya tidak ada 100%. Sehingga saya mau katakan mereka disebut orang-orang yang kurang percaya. Mereka masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Biasanya Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak percaya atau kurang percaya itu masih mengandalkan kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri. Beberapa waktu yang lalu ketika saya lewat di beberapa tempat, ada banyak orang yang mengadakan obong-obong, bikin perapian di depan rumah. Kemudian mereka mulai membakar garam dengan tujuan tolak bala. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah lihat. Kemudian ada juga yang melakukan gundul, potong gundul, terutama bapak-bapak berada di beberapa daerah. Kemudian mereka melakukan ritual-ritual. Karena apa? Sebenarnya mereka sedang mengalami krisis ketakutan. Mereka takut jangan-jangan terjadi seperti ini, jangan-jangan terjadi seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di antara orang-orang yang saya sebutkan tadi melakukan ritual ini, itu dan seterusnya, itu tidak ada orang Kristen? Ternyata mereka ada banyak orang Kristen di dalamnya. Sehingga betapa mirisnya kita sebagai anak Tuhan ketika orang-orang Kristen tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi mereka percayanya hanya separuh, mengandalkan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya kena percaya jemaat GPKDI bukanlah jemaat yang demikian. Jemaat GPKDI adalah jemaat yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan, percaya Yesus 100%. Hari-hari ini ada banyak orang yang merasa ketakutan. Namun sebagai jemaat Tuhan, saya tegaskan bahwa di dalam Yesus Tuhan ada jalan keluar, ada ketenangan. Hal yang kedua, mengapa manusia mengalami ketakutan? Yang kedua, karena manusia itu membiarkan Yesus tertidur. Markus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-38.
Sebenarnya dalam diri kita itu ada Yesus. Benar Bapak Ibu Saudara? Yesus ada dalam diri kita. Akan tetapi terkadang kita membiarkan Yesus tertidur. Karena apa? Kita tidak pernah ngajak Yesus komunikasi. Kita nggak pernah ngajak Yesus itu bercakap-cakap tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita terlalu enjoy dengan hidup kita. Sehingga Yesus pun juga enak-enak tidur, saudara. Kita bisa membaca dalam Alkitab tadi bahwa ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia tertidur. Karena apa? Mungkin muridnya terlalu sibuk dengan pelayanan, bisa juga ngomongin pelayanan. Nah, hati-hati hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang rajin pelayanan. Ketika kamu sudah disibukkan dengan pelayananmu menjadi prioritas utamamu, tetapi kamu tidak pernah duduk diam menyembah Tuhan, kamu tidak pernah ngomong-ngomong sama Tuhan, itu bisa berbahaya. Yesus bisa tertidur. Artinya apa Yesus tertidur? Iman kita, percaya kita kepada Tuhan tertidur, dinina-bobokkan dengan apa? Zona nyaman. Orang-orang yang terjatuh, Bapak Ibu Saudara, bukan mereka nggak percaya Tuhan, bukan mereka tidak mengandalkan Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan. Tetapi mereka mengandalkan Tuhan tidak 100%. Mereka percaya Tuhan tidak 100%. Dan mereka menina-bobokkan imannya karena mereka merasa nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita lengah dan membiarkan Yesus tertidur atau iman kita tertidur. Baru ketika ada masalah kita teriak-teriak sama Tuhan. Untung saja mereka tidak tenggelam. Untung saja iman kita ini tidak seterusnya tenggelam. Seberapa banyak orang Kristen yang ketika ada masalah baru teriak-teriak sama Tuhan, tidak dapat jawaban, mereka justru tenggelam. Karena apa? Merasa bahwa Tuhan gak peduli. Sebenarnya bukan Tuhan gak peduli, tetapi kadangkala kita yang gak mempedulikan Tuhan. Tuhan ada di sekitar kita, tetapi kita cuek-cuek saja. Orang yang takut adalah orang yang tidak percaya dan membiarkan imannya tertidur dalam diri mereka. Ya, jangan sampai iman kita tertidur. Yang ketiga, mengapa manusia mengalami ketakutan? Yang ketiga, karena mereka tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ayat yang ke-41. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara mengenal Yesus secara pribadi, kenal Yesus sekenal-kenalnya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau saudara tiba-tiba mau nikah, kemudian bertemu 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian nikah saudara, maka saudara akan terkagum-kagum ketika melihat pasangan saudara. Loh, kok nggak sama ya dengan waktu itu? Karena apa? Kita perlu mengenal pasangan kita. Jangan 1 hari, 2 hari, bertahun-tahun kita perlu mengenal. Oleh karena itu, kenal dengan Tuhan itu nggak cukup hanya dengan pujian penyembahan 1 hari. Nggak cukup dengan hanya pujian penyembahan ketika Anda atau saudara pada waktu ibadah di gereja. Nggak cukup ketika Anda saat pagi hari, saat teduh saja. Tetapi setiap saat, setiap waktu, kenalkan Yesus pada dirimu. Siapa sebenarnya Yesus? Sehingga kamu tidak akan dengan mudah melepaskan. Sehingga kamu gak akan dengan mudah ngomong, ya wes lah, aku tak lungo, tak pergi dari Tuhan. Karena Tuhan gak peduli. Ketika seseorang mengenal siapa Yesus yang disembah, dia tidak akan mudah pergi dari Tuhan. Dia tidak akan mudah menyerah. Karena dia tahu siapa yang disembahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami ketakutan karena wabah penyakit yang sedang terjadi. Ada banyak anak-anak Tuhan tak bergembala.
Mereka sedang mencari makan di mana-mana. Karena apa? Gereja-gereja semua tutup. Semua menggunakan fasilitas online. Sehingga gak semua jemaat juga punya Android yang bisa menunjang fasilitas ini. Mereka pergi kemana Bapak Ibu Saudara? Kalau mungkin di desa masih bisa dijangkau. Kalau di kota-kota bagaimana mereka? Mereka gak ada yang kasih makan secara rohani. Hati rohani mereka kering. Dan jangan disalahkan gembala lain ketika ada gembala lain. Lihat ada domba yang butuh makan. Kemudian dombanya dengan sukacita datang minta makanan pada gembala lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya itu bukan tanggung jawab gembala saja. Tanggung jawab seluruh jemaat Tuhan yang mengaku bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka semua seharusnya memberi makan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kasih makan rohani kepada teman-temannya yang mungkin merasa lapar. Beberapa tahun lalu saya mengajar Bapak Ibu Saudara tentang empati dan simpati. Apa itu simpati? Apa itu empati? Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang masih ingat apa yang saya ajarkan. Simpati itu adalah pelajaran kasih atau kasih yang kita berikan kepada orang lain, tetapi kita nggak melakukan tindakan. Jadi kita punya rasa belas kasihan, tapi nggak ada tindakan. Itu simpati. Aku sih bersimpati loh terhadap bencana alam yang terjadi di kota A. Itu simpati. Sedangkan empati adalah rasa belas kasihan, akan tetapi disertai dengan tindakan. Ada seorang nenek berjalan, dia bingung mau nyebrang jalan, tetapi saudara hanya ngomong gini, kasihan ya mbah-mbah itu, kasihan nenek itu, kok nggak bisa nyebrang dari tadi. Itu simpati. Tetapi ketika saudara kasihan nenek-nenek itu nggak bisa nyebrang, tapi saudara ajak nenek itu nyebrang sampai selamat di seberang, itu baru namanya empati. Gereja Tuhan hari-hari ini seharusnya berempati terhadap orang-orang yang hari-hari ini membutuhkan. Membutuhkan apa sih mereka? Butuh penghiburan. Butuh apa sih mereka? Mereka butuh ketenangan. Butuh apa mereka? Mereka butuh penguatan iman. Yang seperti saya bilang tadi, mereka dengan percaya bahwa ketika mereka obong-obong bakar-bakar di depan rumah kemudian kasih garam, itu sebagai penolak bahwa segala sakit penyakit bisa hilang. Itu mungkin menurut mereka benar, tetapi Alkitab tidak ada jawaban seperti itu. Itu salah. Dan kita perlu meluruskan orang-orang yang demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin berat buat kita. Karena kita saja mengalami takut, bagaimana saya bisa menguatkan orang yang juga takut. Saya berdampak pandemi, bagaimana saya bisa menolong. Saya berdampak ekonomi, bagaimana saya bisa mengulurkan tangan buat orang lain yang juga mengalami dampak ekonomi. Saya merasa bahwa yang saya makan saja kurang, bagaimana saya bisa memberi teman yang juga kekurangan makan. Ini adalah tantangan buat orang-orang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu ketika Anda memberi, tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Jangan hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi, beri apa yang kita punya, bukan apa yang enggak kita punya. Artinya gini, ketika kita punya sedikit berkat, berilah dari sedikit berkat itu untuk orang yang memang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai kita memberi dari hasil kita pinjam, nanti jadinya repot. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berilah dari apa yang kita punya. Kamu masih punya nafas,
Masih. Oleh karena itu semangati orang-orang yang sekarang sedang membutuhkan oksigen. Oksigen sekarang menjadi barang yang mahal. Kasih semangat buat mereka. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak punya media sosial, mbah-mbah yang tua, tapi anak-anak muda, kalian bisa kasih semangat lewat Facebookmu, lewat Instagrammu. Kasih semangat buat orang-orang itu. Kalian masih sehat? Sehat. Kalian bisa berbagi dengan kesehatanmu dengan cara apa? Membantu orang-orang yang mungkin saat ini berdampak pandemi. Orang-orang tetanggamu yang mungkin sekarang butuh penghiburanmu. Pakai kakimu. Mungkin sekarang nggak boleh kunjungan ke sana kemari, tapi kalian masih bisa pegang HP, masih bisa isi pulsa. Ayo ngomong lewat HP-mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata kita perlu berdampak loh buat orang lain. Ya, hari-hari ini mereka merasa takut. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka terancam. Siapa lagi yang memberikan kekuatan kalau bukan kita yang masih kuat? Mereka yang lemah harusnya memberi kekuatan yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama sebagai jemaat Tuhan yang berdampak, supaya saya dan saudara tidak menjadi orang-orang Kristen yang hanya stagnasi. Ya begitu-begitu saja. Kita bisa kasih pujian penyembahan luar biasa di gereja. Kita bisa buat sesuatu yang luar biasa di gereja. Tetapi di luar sana ketika kita melangkah keluar dari pintu gereja, kita tidak berbuat apa-apa. Apa dampaknya saudara? Dampaknya ya buat hanya untuk gerejamu saja, yang nanti nggak bisa keluar. Ayo sekarang kamu mulai hari ini berdampaklah di luar, bagi keluargamu, tetanggamu, masyarakat luas, supaya mereka tahu, supaya mereka mengenal ternyata Yesus yang disembah oleh orang-orang Kristen itu punya luar biasa, punya hal yang patut dibanggakan. Sehingga mereka yang tadinya ketakutan punya pengharapan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini kehilangan pengharapan? Karena ada banyak saudara di sana ternyata mengalami sakit dan akhirnya dipanggil Tuhan. Kita sudah mulai ketakutan. Kita sudah mulai kehilangan pengharapan. Mari, kita yang masih kuat, kita yang masih punya semangat, kita yang masih punya tenaga, kasih penghiburan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbagi berkat tidak seberapa besar. Kita punya uang misalnya, tidak seberapa besar kita berikan buat orang-orang yang berdampak. Itu bagi kita kecil, tapi bagi mereka bukan uangnya yang dihitung Bapak Ibu Saudara, tapi perhatian kita yang dihitung. Wah, terima kasih ya. Terima kasih. Perhatian Bapak Ibu Saudara yang diharapkan. Uang itu mengikuti saya, nggak seberapa yang masuk berdampaknya nggak seberapa dibandingkan dengan perhatian kita. Kita doakan ya. Saya bantu doa ya. Bapak Ibu Saudara punya permasalahan. Ketika Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan supaya kita dan orang-orang yang di sekitar kita tidak hidup dalam ketakutan. Yang pertama adalah kuatkan iman kita sendiri dan kuatkan iman percaya orang-orang di sekitar kita. Jadi yang pertama, kuatkan iman percayamu, lalu kuatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang kedua, jangan biarkan imanmu tertidur. Bagaimana kalau iman kita tertidur, kita bisa bangunkan iman orang lain? Nggak bisa. Dan yang terakhir, ayo jangan bosan-bosan. Kenallah Yesus lebih lagi, dan lebih lagi. Selamat hari Minggu, kerjakan bagianmu dalam pekerjaan Tuhan, dan jadilah berkat dimanapun kamu berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan,
Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Hari ini biarlah Engkau akan tolong kami. Kami rindu Tuhan, berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan hanya untuk diri kami, bukan hanya untuk teman-teman seiman kami, tetapi kami mau Tuhan berdampak bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau, berdampak bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau, sehingga mereka boleh mengenal Engkau, bahkan percaya kepada Engkau, menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur masih ada kesempatan di mana kita boleh beribadah bersama-sama. Kita sudah diberkati dengan pujian maupun juga dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan. dari awal pertengahan bahkan sampai akhir ibadah ini. Engkau senantiasa hadir memimpin kami, baik dalam ibadah di rumah, di gereja maupun di mana saja. Engkau senantiasa hadir karena Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Bentar lagi kami akan akhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memimpin, menolong dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua percaya berkata, amin. Tuhan silakan duduk. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman,
tetap ibadah kita masih pakai online. Ya, Bapak Ibu bisa siap di rumah masing-masing. Setiap hari Minggu jamnya kita mulai jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.